Bismillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman bi sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Pada sore hari yang dipenuhi dengan keberkahan ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmat karunia, sehingga kemudian kita bisa duduk kembali mempelajari sejarah keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita berusaha untuk kemudian mengambil berbagai macam pelajaran kebaikan dari mereka, terutama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan akhir dari kisah hadithul ifki, ya, yang kemarin sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Maka kemudian di akhir kisah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menerapkan hukuman had, yaitu cambuk 80 kali atas tuduhan zina yang tidak terbukti. Silakan dibuka halaman 594. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menetapkan hukuman cambuk 80 kali kepada sahabat Mistah bin Usasah, Hasan bin Sabit dan Hamnah binti Jahsh. Mistah bin Usasah adalah kerabat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mistah bin Usasah adalah sepupu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemarin kita sempat membahas bahwasanya bahkan ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membela sahabat Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu ini karena beliau mengikuti perang Badar dan perang-perang setelahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faidah yang kemudian kita ambil pelajaran dari kisah sahabat Mistah bin Usasah ini, di akhir ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan kisah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nur yang ke-22, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nur ayat 22, ya, ayat-ayat yang turun berkenaan dengan kisah ini, maka kemudian di akhir ditutup dengan ayat ke-22 ini, ya, di antaranya kemudian, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan
dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa hadhihi al-ayah nazalat fi Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hina halafa alla yanfa'a Mistah bin Usasa binafi'atin ba'dama qala fi Aisyah. Ayat ini turun berkenaan dengan kejadian tadi di akhir kisah hadisul ifki, berkenaan tentang itu, dan khusus ada dengan ceritanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ternyata beliau bersumpah tidak akan memberikan bantuan kepada Mistah bin Usasah setelah kejadian tersebut, karena sahabat Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu ini kemudian termasuk orang yang dikenal menyebarkan berita bohong tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian di sini menegur apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq kemudian menjawab teguran dari Allah Subhanahu wa taala ini. Bala wallahi inna nuhibbu ya rabbana an taghfira lana. Di antara riwayat yang disebutkan, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian menjawab, tentu ya Allah, demi Allah kami nuhibbu, sungguh suka, ingin, ya rabbana ya Allah, agar engkau kemudian mengampuni kami. Kemudian bersegera summa raja'a ila Mistah maka yasiruhu minan nafaqah. Bahkan kemudian bersumpah melawan sumpah sebelumnya. Sebelumnya sempat bersumpah, wallahi la anfa'uhu binafi'atin abadan. Demi Allah aku tidak akan memberikan bantuan kepadanya selama-lamanya. Maka setelah ayat ini turun dan kemudian tadi menjawab, bala wallahi inna nuhibbu ya rabbana an taghfira lana, kemudian bersumpah, wallahi la anza'uha minhu abadan, demi Allah aku akan terus memberinya bantuan selama-lamanya. Ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian berkenaan dengan kejadian ini juga kita kemudian membaca ayat Al-Quran di surat Al-Lail, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Maka kemudian Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga kemudian memberikan pujian yang luar biasa kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini. Wa qad zakara ghairu wahidin minal mufassirin, bahwasanya disebutkan lebih dari seorang ahli tafsir, anna hadhil ayat, bahwa ayat-ayat ini, wa sayujannabuhal atqa ini,
maka turun berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hatta inna ba'dahum hakal ijma' minal mufassirin ala dhalik. Bahkan di antara ahli tafsir menyatakan adanya kesepakatan dari banyaknya ahli tafsir tentang berkenaannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sabab nuzul ayat ini, dengan kesabaran beliau, timbangan pemberat kebaikan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, timbangan kebaikan sahabat-sahabat yang lain yang bersabar, Abu Ayyub Al-Ansari untuk diam, dan istrinya. Juga pelajaran yang begitu banyak, yang luar biasa, sehingga kita bisa mengambil banyak kebaikan dari kisah ini. Dan yang terakhir, hancurnya kewibawaan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, sehancur-hancurnya di mata orang yang sebelumnya ada yang masih kemudian membela, ya, orang-orang Khazraj, masih ada sedikit pembelaan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi setelah kejadian ini hancur sehancur-hancurnya. Kemudian kita lanjutkan halaman 596 dengan judul pengiriman pasukan sesudah perang Muraisi ini. Berikut ini beberapa satuan pasukan kaum muslim yang dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Muraisi. Yang pertama adalah satuan pasukan yang dipimpin sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ke perkampungan Bani Karb di daerah Daumatul Jandal pada sekitaran bulan Sya'ban tanggal 6 Hijriah. Kemudian di antara catatan yang kemudian penting pada perang ini atau utusan perang ini adalah kemudian Nabi SAW sempat memegang kain yang kemudian menutupi kepala sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian bersabda, jika mereka tunduk kepadamu, nikahilah putri raja mereka. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian menyeru perkampungan Bani Karb, dan ternyata mereka masuk Islam, dan kemudian beliau menikahi Tumadir binti Al-Asba'. Kemudian yang kedua, satuan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Bani Sa'ad bin Bakar di daerah Fadak pada Sya'ban 6 Hijriah juga. Dimulai dengan informasi bahwa Rasulullah SAW mendapati ternyata Bani Sa'ad bin Bakar ini kemudian bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW mengirim sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan 200 sahabat, kemudian mengadakan perjalanan pada malam hari dan bersembunyi pada siang harinya. Sahabat Ali bin Abi Thalib berhasil menangkap mata-mata Bani Sa'ad dan kemudian mengambil banyak informasi, dan kemudian akhirnya diketahui bahwa mereka mengirimnya ke Khaybar untuk menawarkan bantuan prajurit dengan syarat kurma Khaybar dikirimkan kepada Bani Sa'ad bin Bakar. Mata-mata ini juga kemudian akhirnya menunjukkan tempat berkumpulnya persembunyian dari Bani Sa'ad bin Bakar ini. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum kemudian menyerang mereka dan berhasil merampas 500 unta dan 2000 ekor domba. Sementara Bani Sa'ad melarikan diri, dan saat itu pemimpin mereka adalah Wabar bin Alim. Yang ketiga, satuan pasukan Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Harithah ke daerah Wadil Qura
pada bulan Ramadan 6 Hijriah. Maka disebutkan bahwa penduduk Fazarah berencana untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sahabat yang mengikuti rombongan tersebut ada Salamah bin Al-Aqwa menuturkan, aku bergabung bersamanya. Setelah salat subuh kami diperintahkan untuk melakukan serangan. Kami bisa merebut mata air. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian bisa membunuh sekian banyak musuh. Aku melihat sekumpulan musuh bersama beberapa anak yang hendak melarikan diri ke arah gunung. Aku khawatir mereka lebih dahulu naik ke puncak gunung sehingga aku tidak bisa menawan mereka. Untuk itu aku melepaskan anak panah ke arah jalan yang akan mereka lalui. Setelah melihat adanya anak panah di tempat di arah tujuan mereka menghentikan langkah. Kemudian terdapat di antara mereka ada seorang perempuan bernama Ummu Qirfah yang ternyata membawa kantong dari kulit, dan ternyata di dalam kantong tersebut ada seorang gadis, seorang wanita yang tercantik di Arab, terkenal dengan kecantikannya. Maka aku menggiring mereka ke hadapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menyerahkan putri Ummu Qirfah kepadaku sebagai tawanan perang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang perempuan tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengirim utusan untuk membawanya ke kota Mekah dalam rangka menebus beberapa orang muslim yang ditawan di sana. Adapun Ummu Qirfah adalah seorang wanita yang jahat. Dia berupaya membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengumpulkan 30 kerabat dengan menunggang kuda, diutus agar pergi menuju Nabi Muhammad SAW untuk membunuh beliau. Dan tentunya dengan usaha jahat ini diputuskan agar Ummu Qirfah dihukum mati beserta 30 orang tersebut. Kemudian yang keempat, ada satuan pasukan yang dipimpin oleh Qurs bin Jabir Al-Fihri radhiyallahu anhu ke penduduk Urainah pada bulan Syawal tahun 6 Hijriah. Ada beberapa orang dari daerah Uqal dan Urainah yang pura-pura masuk Islam. Ini terjadi, kemudian mereka menetap ke kota Madinah, namun tidak seberapa lama di sana mereka jatuh sakit. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus mereka agar pergi ke satu tempat penggembalaan unta, dan kemudian diperintahkan agar meminum air susunya, ya, di riwayat yang lain yang kita kenal dengan minum air kencing unta. Setelah sehat kembali, kemudian mereka ternyata justru membunuh penggembala unta tersebut, merampas unta, dan bahkan murtad dari Islam. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Qurs ini untuk mengejar dan mencari mereka bersama 20 sahabat. Bahkan Nabi SAW mendoakan kejelekan untuk 2 orang ini. Ya Allah, buatkan mereka bingung, tidak mengetahui jalan agar bisa dikejar. Kemudian buatlah jalan ini lebih sempit dari pergelangan tangan. Ungkapan agar kemudian seolah mereka tidak bisa kemudian lari jauh dan merasakan seolah jalan sempit, kemudian tidak bisa pergi ke daerah yang lain. Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW dengan membuat mereka tidak tahu jalan sehingga bisa ditangkap. Dan sebagai hukuman qisas atas perbuatan mereka, maka kaki dan tangan mereka dipotong dan mata mereka dicongkel karena mereka melakukan hal yang serupa kepada si penggembala unta. Maka kemudian dibiarkan begitu saja di padang pasir hingga mati. Ya. Hadis ini terdapat dalam kitab As-Sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan juga oleh penulis tentang pengiriman satuan pasukan dipimpin oleh sahabat Amr bin Umayyah Ad-Damri beserta Salamah bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma pada bulan Syawal, yang mereka ditugaskan untuk pergi ke Mekah untuk membunuh Abu Sufyan. Dan kita akan lanjutkan insyaallah setelah maghrib, ya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
pada sesi yang kedua ini kita melanjutkan pembahasan tentang sejarah kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebelumnya kemudian pada bab pengiriman pasukan setelah perang Muraisi ini, maka penulis Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri kemudian menulis tentang pengiriman dua orang sahabat yang mulia, Amr bin Umayyah Ad-Damri dan sahabat Salamah bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma pada bulan Syawal 6 Hijriah. Ini yang kemudian ditulis oleh para ahli sejarah. Tujuan mereka diutus agar kemudian pergi ke Mekah membunuh Abu Sufyan yang saat itu masih dalam keadaan kafir. Alasan pengiriman dua orang ini adalah dikabarkan Abu Sufyan kemudian mengirim seorang Arab Badui untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja ini tidak berhasil. Tapi untuk membalas atas dosa yang dilakukan Abu Sufyan, yaitu mengirim seorang pembunuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengirim dua sahabat yang mulia tadi. Kemudian sebagaimana kita tahu, kelak Abu Sufyan kemudian masuk Islam. Dan tentunya di sini dua sahabat ini yang diutus untuk membunuh Abu Sufyan gagal. Kemudian diceritakan bahwasanya mereka sempat membunuh 3 orang dalam perjalanan untuk membunuh Abu Sufyan ini. Sampai sini kita mengambil sedikit pelajaran bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu gaib. Saat itu Nabi tidak tahu bahwa kelak Abu Sufyan radhiyallahu anhu menjadi seorang sahabat masuk Islam dan baik Islamnya. Saat itu tidak tahu. Maka mengirim 2 orang sahabat, Amr bin Umayyah Ad-Damri dan Salamah bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma untuk membunuh Abu Sufyan yang saat itu masih kafir. Kemudian ada yang unik ketika penulis kemudian meneliti tentang kejadian ini, maka disebutkan bahwasanya Amr bin Umayyah Ad-Damri kemudian mengambil jasad dari sahabat Khubayb yang kemudian diceritakan, dirojihkan bahwasanya beliau mati syahid pada peristiwa Roji bulan Safar 4 Hijriah. Maka di sini ada yang kemudian berbeda data antara yang pertama dan yang kedua ini. Disebutkan 2 orang ini, 2 sahabat ini diutus bulan Syawal 6 Hijriah. Sedangkan peristiwa Roji bulan Safar 4 Hijriah, ada jarak 2 tahun yang jauh. Maka kemudian penulis kemudian mengungkapkan pertanyaan, apakah ini merupakan kesalahan para penulis sejarah ataukah mungkin ada 2 kejadian yang berbeda dalam sekali perjalanan pada tahun 4 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian di antara ahli sejarah yang lain disebutkan Al-Alama Al-Mansurfuri kemudian tidak setuju apabila pengiriman 2 sahabat ini dianggap sebagai satuan pasukan karena hanya 2 orang saja. Maka itulah beberapa pengiriman pasukan setelah perang Ahzab dan perang Bani Quraidah. Dalam pengiriman satuan-satuan pasukan ini tidak terjadi pertempuran yang sengit, yang luar biasa, terjadi banyak pertumpahan darah, tidak. Maka kemudian andai pun terjadi bentrokan peperangan, hanya bentrokan kecil, perang biasa, kecil ya, dengan sedikit korban,
Lebih tepat lagi jika kemudian pengiriman satuan pasukan ini hanya sekedar gerakan mata-mata atau aktivitas militer untuk memberi pelajaran kepada mereka yang layak diberi pelajaran dan menggentarkan musuh dan orang-orang Arab yang kemudian masih mempunyai niat jelek kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Dengan mengamati segala kondisi pada saat tersebut, maka ada perkembangan yang menggembirakan pasca perang Ahzab. Ya, kemudian ditarik kesimpulan bahwasanya mental musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, terutama kafir Quraisy, Ghatafan, dan bahkan orang Yahudi secara umum, dan orang-orang Arab sekitaran kota Madinah dan sekitaran kota Mekah, mereka merosot tajam ya mental mereka untuk kemudian kembali berusaha menyatukan tujuan membunuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka tidak punya lagi harapan yang menjanjikan untuk menghancurkan dakwah Islam. Ya, dan kemudian nanti akan jelas tentang pernyataan ini, kesimpulan ini pada perjanjian Hudaybiyah yang kita akan lanjutkan pembahasannya. Halaman 600. Ditulis oleh penulis penterjemah ya, perjanjian Hudaybiyah. Ini wallahu alam bisawab. Saya kurang setuju karena ternyata dalam teks bahasa Arab penulis sesungguhnya Syekh Safi Rahman kemudian menulis dengan ungkapan Umratul Hudaybiyah. Maka ini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya agar kemudian bertindak amanah. Ya, di sini ditulis perjanjian. Kalau memang ada bolpen silakan Bapak coret ya. Pak Sanusi dan yang lainnya coret judul halaman 600. Teks bahasa Arabnya itu Umratul Hudaybiyah. Terlalu jauh kalau kemudian diterjemahkan dengan perjanjian Hudaybiyah. Umrah dengan perjanjian kan beda. Walaupun kemudian tidak jadi umrah, yang terjadi adalah perjanjian Hudaybiyah. Hanya saja ya, di sini amanahnya seorang penterjemah. Kenapa kemudian tidak mengikuti tulisan penulis yang asli? Ya. Walaupun kemudian tadi disebutkan ya, tidak jadi umrah, betul. Nabi Muhammad SAW tidak jadi umrah, kembali pulang. Tapi kan di sini ada amanahnya, harusnya mengikuti penulisan dari penulis yang sesungguhnya. Penterjemah hanya menerjemahkan, bukan kemudian memilih kata yang lebih tepat, judul yang lebih menarik, bukan. Ya, bisa dipahami Bapak ya. Kadang terjadi, ini tentunya adalah wallahu a'lam bishawabnya kesalahan. Ya, saya menilai ini adalah kesalahan. Wallahu a'lam kemudian untuk terjemahan buku yang lain. Tapi di buku asli teks bahasa Arab Umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dah sanata Hijriah. Kemudian perjanjian Hudaybiyah ini coret kalau bisa umrah Hudaybiyah sesuai dengan teks bahasa Arab pada bulan Dzulqa'dah 6 Hijriah. Ya, aslinya kita baca Dzulqa'dah. Ini juga pelajaran berikutnya. Ketika ada kata-kata istilah Islam kemudian akhirnya diadopsi masuk ke dalam bahasa Indonesia, ditetapkan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, salat. Kita membaca teks Arabnya salat. Ya, salat. Tapi ternyata dalam KBBI ditulisnya salat. S-A-L-A-T. Salat. Maka kemudian kita bacanya sesuai ejaan bahasa Indonesia atau ejaan bahasa Arab.
Jawabannya, kita tetap membacanya sholat, walaupun tertulis salat. Begitu pula dulu sempat heboh ketika zaman medsos di awal-awal, yang benar itu tulisan Allah dengan AA atau Allah dengan AO gitu ya. Maka kembalikan kepada KBBI, silakan. Ternyata yang ternyata yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia AA misalkan Allah gitu ya. Kita bacanya tetap Allah. Gimana cara bacanya, Pak? Saya ingatkan, latihan. Ini banyak, bahkan saya jumpa banyak para penghafal Quran, santri saya juga ya. Cara mengucapkan Allah masih kurang tepat. Ini penghafal Quran, apalagi kita yang biasa aja, maka perlu latihan. Caranya mudah, latihan dulu, buka rahang ya. Ucapkan la 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 tanpa gerak. La 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 la. Tempelkan ujung lidah ke atas langit-langit tanpa nempel ke gigi. Cara yang paling mudah, cari titik yang paling mudah. Nanti ketemu. Kalau terlalu dalam, nanti susah. Dan kalau terlalu depan, nempel ke gigi, salah. Coba. La 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 la. Maka nanti ketemu sendiri. Itu yang L yang sesungguhnya. Memang harus dicek ya. Cuman ini sederhana seperti itu. Kemudian tempelkan sukun. La 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 al. La 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 al. Berarti itu lidah yang kemudian harus diingat. Posisi lidah, ujungnya nempel di situ, itu L atau al. Sudah? Kemudian itu yang tipis. Sekarang beranjak lagi tahapan berikutnya tebal. Untuk lafadz Allah tebal. La 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 al, ingat nempelnya di situ. Tadi cuma nempel doang, sekarang tekan kuat. Ini misalkan lidah, nempelnya kuat. La 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 Allah. La 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 Allah. Dengan cara yang sama, posisi lidah gerak dari bawah nempel ke langit-langit, tekan kuat Allah. Dimulai dengan mulut terbuka, Allah. Ya. Bisa ya semuanya, Allah. Itu teorinya. Dan jujur, banyak yang kemudian sampai kita berumur ternyata belum pernah ada yang ngajarin caranya. Ya. Ini maka diingat ya bahwasanya kalaupun ada istilah-istilah Islam ditulis dengan bahasa Indonesia, silakan dengan tulisan yang seperti apapun. Sebaliknya juga, ada kata dalam bahasa Indonesia, kemudian ditulis versi Arab misalkan, Bogor. Ditulisnya bujur. Pakai bahasa Arabnya ya, tulisan Arab, bujur. Terus, orang Arab, emang bacanya bujur? Enggak, bacanya tetap Bogor. Dan kita pun enggak boleh bilang, kamu tinggal di mana, asalnya dari mana, dari bujur. Ya enggak boleh. Tetap bilang Bogor. Itu. Kemudian, ya sebisanya, kalau memang ternyata bahasa Arab atau istilah Islam tersebut adalah sesuatu yang paten, tidak perlu diterjemahkan. Ini kadang juga kita melampaui batas sebisanya. Contoh menghindari terjemahan sholat dengan sembahyang. Tidak perlu. Sholat sudah jadi bahasa Indonesia. Maka kita pun berkomunikasi dengan sesama kita, mengajarkan bahasa kepada anak cucu kita, jangan ungkapkan dengan kata sembahyang. Ya, karena sembahyang gabungan dari dua kata sembahyang. Ini bukan bahasa Islam. Dan bukan juga bahasa asli bahasa Indonesia mewakili sholat.
Dan tadi diingat, sholat sudah masuk bahasa Indonesia KBBI, maka kita tetapkan dengan ungkapan sholat. Ada diterjemahkan dengan sembahyang. Kalau dibilang sinonimnya, ya diterjemahkan. Tapi kita berusaha untuk menghindari ini. Karena identitas yang benar, kita sebagai seorang muslim, taunya sholat. Nggak usah bilang sembahyang maghrib. Nggak, sholat maghrib. Alasannya, sholat sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan sembahyang ada makna yang kurang bagus, yaitu sembahyang. Sembah harusnya sembah Allah, bukan sembahyang. Bisa dipahami Bapak? Yang itu bukan Allah, sembah Allah, harusnya kan gitu, bukan sembahyang. Seperti itu. Ya, semoga dipahami. Dan ungkapan-ungkapan yang lain, ya seperti misalkan kita biasakan lagi, hidupkan lagi dengan penyebutan hari Ahad dibandingkan hari Minggu, karena ini identitas kita umat Islam. Ya, hidupkan, nanti lambat laun akhirnya Ahad kemudian masuk KBBI, ditetapkan jadi hari Ahad, dihapus hari Minggu. Oh, ini kemenangan untuk umat Islam. Sebagaimana dulu mereka berhasil mengubah hari Ahad jadi Minggu, kita juga harus berusaha. Dan ini fair. Ya, ini adil. Ya, dulu mereka merubah, kenapa kita nggak boleh mengembalikan? Ya, ini kan tentunya bukan suatu yang bersifat radikal, bukan. Aslinya hari Ahad, mereka rubah jadi Minggu. Maka bukan kesalahan. Aneh kalau kemudian dibilang ini salah. Maka mulai dari diri kita sendiri. Ya, bahasakan dalam keseharian hari Ahad. Ya, semoga dipahami. Kemudian kita mulai dengan penyebab umroh Hudaybiyah. Ini sesuai dengan judul. Ya, tidak disebutkan lagi dengan penyebab perjanjian Hudaybiyah. Ya, tapi judul di awal ini keliru. Kita lanjutkan, silakan menyimak. Bapak silakan maju, ada buku halaman 600. Ya, silakan, ada di buku halaman 600, jadi lebih mudah. Perkembangan yang terjadi di Jaziratul Arab semakin menguntungkan pihak kaum muslimin. Halaman 600, judul baru. Sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat sinyal-sinyal kemenangan yang besar dan keberhasilan dakwah Islam. Langkah permulaan sudah dirancang untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah di Masjidil Haram yang sebelumnya dihalangi. Orang-orang musyrik kemudian mereka menghalangi selama 6 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, tidak bisa berkunjung ke Masjidil Haram. Maka ketika Nabi SAW pada satu waktu bermimpi bahwa beliau melihat di dalam mimpi bersama para sahabat memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah dan melaksanakan tawaf dan umrah. Sebagian sahabat ada yang mencukur dan sebagian yang lain ada yang memendekkan rambutnya. Ini mimpi yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya mimpi seorang nabi pasti benar. Mengingatkan kembali Bapak semuanya, mimpi secara umum terbagi menjadi 3. Mimpi yang benar, ar-ru'ya salihah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi yang benar. Yang kedua, mimpi yang buruk, mimpi jelek dari setan. Yang ketiga, mimpi kosong. Sedikit merinci, mimpi yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika kecil. Bermimpi apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka
Poin yang pertama, mimpi yang benar perlu ditakwil. Ada yang harus ditakwil karena bentuknya mimpinya aneh. Bintang sujud. Gimana caranya? 11 bintang, matahari lagi, sama bulan sujud. Ini kan bukan sesuatu kejadian yang normal, maka perlu ditakwil. Takwilnya 11 bintang adalah 11 saudara Nabi Yusuf, matahari dan bulan adalah ibu dan bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa dijadikan petunjuk. Ya. Di sini contohnya. Ya, Nabi Yusuf kemudian mendapatkan kemuliaan kelak dari takwil mimpi tersebut, dimuliakan oleh 11 saudaranya, diakui kemuliaannya oleh ibu bapaknya. Kalau banyak mimpi berarti banyak tidur, Pak. Tapi ya, seringnya kita lupa dengan mimpi. Ini juga ciri mimpi yang baik. Ketika bangun lupa. Kenapa lupa? Dilupakan oleh setan. Ya, lanjut. Ya, contoh yang lain yang harus ditakwil. Masih kisahnya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ya alaihissalam, bahwasanya datang 2 teman sesama tinggal di penjara. Yang pertama bilang, aku jumpa aku lihat di dalam mimpi, maksudnya ternyata bawa nampan, ada rotinya dimakan burung. Satu lagi pemuda kemudian bermimpi, ini asiru khamro, aku bermimpi kemudian memeras anggur. Ini kejadian normal, tapi ternyata juga tidak kemudian hanya sekedar kejadian, ada takwil di baliknya. Kalau tadi kan bintang sujud, gimana caranya? Kalau ini yang pertama mau bawa nampan, ada rotinya, kemudian dimakan sama burung gagak. Yang kedua peras anggur, itu kan pekerjaan biasa. Tapi ada hikmah, ada takwil di balik mimpi tersebut. Yang pertama, pemuda yang pertama dihukum mati, kemudian disalib, dan kepalanya dimakan burung pemakan bangkai. Ya nanti kita bahas dulu ya. Bahwasanya yang perlu ditakwil pun ada kalanya seolah mimpi biasa, itu dulu ya. Yang kedua, pemuda kedua memeras anggur diperas. Ternyata takwilnya pemuda ini kelak akan selamat dari hukuman penjara, dikeluarkan, bahkan dapat kemuliaan dekat dengan raja. Jadi orang kepercayaan raja. Padahal kan cuma meras anggur. Ya. Kok bisa kemudian dikeluarkan dari penjara? Apa hubungannya meras anggur keluar penjara? Ini istimewanya orang yang mempunyai ilmu takwil mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, nanti kita bahas sedikit ya. Kemudian di dalam surat Yusuf juga raja kemudian bermimpi. Ya, ada 2 kejadian. Yang pertama singkat aja, melihat sapi kurus makan sapi gemuk, dan ada 7 bulir biji yang kering dan yang basah. Aneh ini lagi. Kalau ini sekarang aneh lagi. Sapi makan sapi. Kita tahu sapi itu pemakan herbivora ya, rumput, tanaman. Kok bisa sapi makan sapi? Nah, ini perlu ditakwil. Tapi tadi bagian yang kedua, ada kalanya mimpi biasa pun perlu ditakwil, bukan seolah mimpi gambaran biasa. Kemudian
bagian yang kedua yang kita sebutkan di dalam buku ini. Nabi Muhammad SAW melihat cuplikan kejadian di masa depan. Nabi melihat di dalam mimpi beliau bersama para sahabat memasuki Masjidil Haram. Ya. Kemudian mengambil kunci Ka'bah, melaksanakan tawaf dan umrah. Memang hadisnya lengkap. Bahkan ini disingkat gitu ya. Ini kan versi ulama sejarah, hanya menceritakan. Hadisnya lengkap. Ya. Nah, kita harus meyakini pertama, Allah Subhanahu wa taala mengilmui, Maha mengetahui semuanya. Ya. Kemudian semuanya di sini benar-benar semuanya. Yang dulu, yang sekarang terjadi dan yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah Maha ilmunya, Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai di antara Asmaul Husna Al-Alim atau juga Al-Alim, Alimul Ghaibi wasyahadati, dan seterusnya ayatnya banyak. Fala yudhiru alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Ini yang kemudian kita harus yakini dulu, nomor satu. Kemudian yang kedua, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga kemudian menulis semuanya di dalam Lauhul Mahfuz. Kapan? Bahkan ini dimulai 50.000 tahun sebelum memulai penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadiral khalaiq bi 50 alfasana qabla an yakhluqa samawati wal ard. Yang di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan di sini Allah sudah selesai bahkan menulis semua takdir yang akan terjadi di dunia sampai hari kiamat, sampai terjadinya hari kiamat, sampai selama-lamanya seorang masuk di surga, kekal di dalamnya ngapain aja, tahun pertama, tahun kedua, tahun ke-1000, tahun ke-1.000.000, tahun 1 miliar, semuanya sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Rinci, detak jantung kita nih semenjak lahir berapa kali, semuanya ada. Gimana Pak? Maju depan, kurang jelas. Sedikit paham ya Pak ya dalam bahasa Sunda. Ini yang kemudian kita harus luruskan. Ini yang poin nomor 2, Allah sudah tulis semuanya dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya. Berapa jumlah rambut kita? Hari ini rontok berapa? Tumbuhnya berapa? Semuanya. Daun yang ada di pohon, semuanya. Ya, ini konsekuensi dari keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian menulis semuanya dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, Allah berkehendak, maka terjadi apa yang Allah kehendaki terjadi. Kun fayakun. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan langit dan bumi, surga neraka, bahkan gitu ya, penciptaan iblis, semuanya atas kehendak Allah. Allah jadikan ada iblis dari golongan jin. Allah juga ciptakan babi, Allah ciptakan anjing, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian ditakdirkan untuk calon penghuni jannah surga, ada yang kemudian ditakdirkan harus menjadi penghuni neraka, ada yang kemudian hanya sekedar hidup di dunia sebagai hewan, kemudian menjadi tanah kelak, dan seterusnya. Allah memutuskan dan kita hanya menerima keputusan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bertanya apa yang Allah inginkan, enggak. Pasti ada hikmah, tapi ada kalanya kita tahu, ada kalanya kita tidak tahu karena kelemahan akal kita. Itu yang kemudian kita harus ingat. Tapi semuanya atas keinginan Allah dan
kita tidak boleh mempertanyakan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alun lima yurid. Ya. Kemudian yang terakhir adalah khalqu. Diingat kembali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan sederhana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan yang pertama, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini paling dasar dulu. Maka jawabannya adalah selain makhluk yang Allah ciptakan. Siapa itu makhluk, atau apakah makhluk itu adalah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya ada dua entitas dalam keberadaan. Satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lainnya adalah makhluk. Selesai. Bisa dipahami Pak ya? Ini mudah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Hanya ada dua. Satu Allah, yang lainnya makhluk. Makhluk terbagi-bagi. Ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada hewan, ada tumbuhan, ada bumi, ada bintang-bintang, matahari, bulan, dan seterusnya. Ini makhluk. Surga, neraka ini makhluk. Terpisah. Beda. Ini yang kemudian menjadi dasar keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah. Bisa dipahami sini Pak ya. Dan kemudian Allah yang menciptakan semuanya. Tadi saya sempat bilang, Allah yang ciptakan iblis, Allah yang ciptakan babi, Allah yang ciptakan orang-orang jahat. Ya. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Sampai sini. Kemudian kita lanjut tentang mimpinya tadi. Ya. Kemudian ya tadi di bagian yang kedua ada yang mimpi seolah cuplikan masa depan. Allah tahu. Dan Allah kemudian menginginkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu. Kita baca di surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang Maha mengetahui ilmu ghaib. Dan Allah tidak akan kemudian memberitahu perkara ghaib ini kepada siapapun kecuali illa manir tado mir rasulin. Ada kalanya kemudian Allah memberikan pengecualian. Nah, ini contohnya di dalam kisah ya tentang umrah Hudaybiyah ini atau perjanjian Hudaybiyah. Nabi kemudian diberitahukan tentang kejadian masa depan. Gaib masa depan. Ya, diberitahukan di sini. Ya, bahkan seolah cuplikan video tampilan masa depan, seolah nyata. Dan kemudian kita lanjut tentang ciri-ciri mimpi yang benar. Tadi ada pertanyaan. Maka yang pertama, kita ingin menilai mimpi itu benar atau salah. Satu, benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti mempunyai sifat jelas, bukan samar, bukan bias, tapi jelas, seolah beneran, nyata, gitu ya. Ini satu, bisa dipahami Pak ya, jelas. Yang kedua juga kemudian masih beriringan dengan kata jelas, yaitu mudah dipahami, bukan membingungkan ya. Kemudian kita lihat di sini, Nabi benar-benar menceritakan, para sahabat juga paham poin-poinnya. Oh, Nabi pertama poinnya kemudian bersama para sahabat masuk Masjidil Haram. Kemudian mengambil kunci Ka'bah, tawaf, umroh gitu ya. Oh, berarti jelas. Kemudian dipahami, mudah dipahami. Kalau jelas bingung, wah, ntar dulu deh. Ya, karena lawan dari jelas juga bingung, atau mudah dipahami juga lawannya adalah kebingungan. Ya, kita pernah mimpi buruk. Pasti ya di antara ciri mimpi buruk ini lawannya berarti gak jelas, bias, samar. Maksudnya jelas ini samar ya. Lawannya samar. Bukan seolah nonton layar TV yang 4K gitu kan. Jelas banget, seolah nyata, warnanya hidup gitu kan. Tapi ini mah TV-nya rusak gitu kan. Kresek-kresek banyak semutnya. Nah, kalau yang kresek-kresek banyak semutnya berarti tandanya mimpi jelek.
Kebalikannya dari mimpi yang bagus. Mimpinya nggak jelas, samar, bias, berkabut gitu kan. Berarti ini mimpi dari setan. Ini kebalikannya. Tadi kemudian yang kedua, ya kemudian runut, jelas, runut, sederhana, gambarannya dipahami, mudah dipahami. Sebagaimana dalam kisah mimpinya Nabi Muhammad SAW ini. Kita pernah mimpi buruk, mencrok nggak jelas, cuplikannya begini, tahu-tahu begitu, tahu-tahu begini lagi, tahu-tahu begitu. Berarti tandanya itu mimpi jelek. Bisa dipahami, Pak? Berikutnya, mimpi yang benar mendatangkan ketenangan. Hati adem, ayem, bahkan ada kalanya senang. Ini sebagaimana mimpinya Nabi Muhammad SAW, rindu dengan Ka'bah, rindu untuk umroh. Dikasih mimpi umroh. Senang gak, Pak? Senang banget. Kita lagi gak punya duit, mimpi ada yang ngasih duit, senang ya? Kita lagi lapar, lagi puasa siang hari. Lagi siang-siang habis zuhur, udah ngantuk, lapar, tiduran sebentar. Mimpi, makan. Yakin ya, mungkin di seberang masjid ada dapur gitu ya, udah mulai masuk, kemudian wanginya nyampe ke kita, padahal lagi tidur, atau bahkan lagi di rumah sore-sore ngantuk tidur. Kebayang mimpi makan, kenikmatan, ada perasaan bahagia di situ, ada perasaan senang. Berarti ini mimpi yang benar. Bisa dipahami, Pak ya? Lawannya, kalau ternyata mimpi sedih, mimpi kemudian pusing, gelisah, gak jelas, jeduk gitu kan? Ya pernah pasti mimpi buruk, kita deg-degan gitu ya. Berarti ini lawannya mimpi dari setan. Ya, tadi juga kemudian disebutkan ciri berikutnya, mimpi dari setan biasanya bangun tidur kepikiran. Sebaliknya mimpi yang benar seringnya bangun tidur lupa. Kenapa lupa? Karena setan menjadikan itu lupa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah. Karena itu mimpi baik. Kok setan bisa tahu? Ya, dia berusaha ngasih mimpi buruk, nggak berhasil. Berarti orang itu sedang dapat mimpi baik. Begitu bangun, setan berusaha. Oh, pikirkan ini, pikirkan itu. Kok bisa gampang? Tadi kita sholat maghrib, pikiran kita ngelayang kemana-mana. Sholat, dengerin imam membaca, imam jamaah, imam sholat berjamaah. Atau ketika kita ruku sujudnya, subhana rabbiyal azim di mulut, tapi mikirnya kemana-mana. Ini was-was dari setan. Jadi wajar kalau kemudian bangun tidur kita langsung lupa, dan yakin itu sering terjadi. Yakin. Dan di sisi yang lain, pernah dengar istilah dejavu, Pak ya? Pernah atau belum? Keadaan seolah kok kayaknya aku pernah ngerasain hal ini deh. Kok kayaknya kejadian ini pernah kejadian ke satu tempat, padahal baru pertama, tapi kok kayaknya udah kenal dengan tempat ini, seolah ingat, seolah merasakan kejadian itu. Nah, itu ada ungkapan namanya dejavu, Pak ya. Ini wallahu alam bissawab. Tentunya Allah yang Maha tahu. Tapi kemudian kita melihat mimpi baik ada kalanya, ya kita memahami di sini, ada kalanya Allah berikan dengan model berupa cuplikan masa depan. Dan ketika bangun dilupakan oleh setan, akhirnya ingat lagi ketika benar-benar terjadi. Barulah kemudian ada perasaan, kok kayaknya pernah ngerasain ini deh, mengalami ini. Bisa dipahami Bapak semuanya ya? Itu. Kemudian yang ketiga adalah mimpi kosong. Mimpi kosong, ya kosong. Ya, sibuk kerja, kemudian pas tidur juga di dalam mimpinya tuh lagi kerja.
Sore-sore main bola seru banget, gol gitu ya, berhasil cetak gol. Ternyata pas tidur ke bawah lagi mimpi, ngegolin lagi, seneng banget. Ternyata mimpi gitu ya. Ini namanya mimpi kosong karena kebawa dari kegiatan sebelum tidur. Itu sekilas ya tentang luar biasanya ya Allah Subhanahu wa taala sayang. Paling saya sedikit nambahin. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kemudian untuk mengobati sedikit rindu kita, yang utama adalah di antara para ulama kemudian diberikan rezeki yang luar biasa, mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ketika seorang kemudian bermimpi, mengetahui rincian sifat atau ciri khas dari ujung rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ujung kaki, dari cerita yang kemudian ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, maka benar berjumpa dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Dan semoga Allah berikan keutamaan ini bagi kita. Tentu kita merasakan kerinduan ingin jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kemudian paling sedikit juga peringatan. Saya sendiri juga pernah ditipu oleh setan, mengaku saya Nabi Muhammad. Maka juga ini pelajaran untuk belajar ya tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri fisik, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bukti kecintaan. Kalau benar kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita jumpa, dapat banyak kabar, Allah kabulkan kerinduan tersebut dengan benar-benar berjumpa dalam mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya juga rahmat Allah yang luar biasa di antara orang tua kita, kakek nenek kita, kerabat kita, ada yang sudah meninggal. Maka juga Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita yang masih hidup, yang kemudian terus bertambah kerinduan, menumpuk kerinduan kepada mereka. Sama, mereka juga kemudian rindu. Dan kemudian kita jumpa di antara kita bermimpi, bertemu dengan ibu yang sudah meninggal, bertemu dengan ayah yang sudah meninggal. Maka diingat ciri-ciri mimpi yang baik tadi. Ketika ciri-ciri tersebut ternyata ada semuanya, maka itu adalah benar Anda berjumpa dengan ruh bapak, ruh ibu, ruh kakek, ruh nenek, ruh istri, anak, dan seluruh yang sudah meninggal. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya di dalam mimpi ruh bisa bertemu dengan ruh yang masih hidup bertemu dengan ruh yang meninggal, bisa terjadi. Ruh yang hidup bertemu dengan ruh yang masih hidup juga bisa terjadi. Saya masih hidup, mimpi bertemu dengan Pak Sanusi dalam mimpi, ya bisa terjadi. Ya, ini keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar untuk kaum muslimin. Ya, maka di sini juga diingat kembali ya, bangun tidur untuk berdoa. Sebelum tidur kita berdoa, khawatir dapat mimpi buruk, nggak mau. Ya, susah doa bismika Allahumma amutu. Bisa-bisain, nah nggak mau mimpi buruk. Sering kita berdoa, tapi bangun tidur seringnya malah kita lupa. Yakin seminggu aja baca doa sebelum tidur mungkin penuh. Ya, kalau misalkan hitungannya tiap hari ya 1 pekan, 1 Jumat lah kita bilangnya. Setiap tidur malam baca bismika Allahumma amutu ahya. Tapi bisa jadi dihitung selama 1 Jumat ini, 1 putaran Jumat,
ternyata tidak baca doa setelah bangun tidur. Jangan-jangan lupa lagi ya doa bangun tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saking jarangnya. Iya. Katanya pengen mimpi yang indah dan ada kebaikan yang luar biasa. Andai kita benar-benar terus mengumpulkan, mengingat mimpi-mimpi yang baik, ada banyak kebaikan. Kita akan hidup tenang, hidup bahagia. Yakin kebaikan itu akan terwujud, gitu ya. Kenapa? Rasa khawatir yang menyiksa kita. Aduh, dapat bonus enggak ya? Ya, diangkat enggak jadi karyawan tetap. Ini kan kekhawatiran yang mengganggu. Ingat Bapak dulu ya. Aduh, jangan-jangan begini, ntar begini. Tapi ketika Allah ngasih mimpi yang baik, ada keyakinan yang semakin tertanam, tertancap kuat di hati kita. Dan ini adalah luar biasa kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang kemudian kita cari ya. Mungkin sampai sini walhamdulillahirabbil alamin. Semoga faidah dari apa yang kita baca dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.